Dan kamar-kamarnya semuanya punya kamar mandi dalam dan tinggi rumah ini teman-teman. Jadi betul-betul kerasa premiumnya. Ini rumah bakal cocok banget buat kalian yang cari rumah premium di daerah Manyar. Nah, belakang hotel ini rumahnya cakep banget ya dari depan. Dan kamar-kamarnya semuanya punya kamar mandi dalam dan tinggi rumah ini teman-teman. Jadi betul-betul kerasa premiumnya. Nah, sebelum kita lihat rumahnya, kita lihat tinggungannya. Ini row jalan bisa buat 3 mobil ya, hotel bilang ya. Jadi dia antara 2,5 sampai 3. Cuman persis depan rumah ini sendiri dia itu dari pagarnya ini sedikit mundur teman-teman dari yang lain, jadi dia betul-betul taat sama aturannya ya. Nah jadi sesuai di belakangnya kali atau selokannya, jadi dia kalau taruh mobil di depan lebih nyaman justru daripada rumah-rumah lain yang memang dimajuin secara pagarnya ya. Ya kurang lebih seperti itu. Nah ukuran rumah yang kita lihat kali ini sendiri dia ukurannya 10 x 18 dengan luas bangunan 270 ya. Dan ya teman-teman bisa lihat permainan warnanya di sini nggak terlalu banyak. Dia mainnya warnanya sedikit monokrom, kecuali di atas ada sedikit aksen kayunya. Tapi overall selain itu semuanya warnanya hitam, putih, abu-abu gitu ya. Ya. Ini carportnya, dia bisa buat 2 mobil, nyaman banget, dan panjangnya juga betul-betul panjang ya. Ini outnya lihat sih 5 meteran, jadi dia itu betul-betul untuk kendaraan besar masuk nyaman banget. Di samping ada lampu-lampu. Nah, sebenarnya banyak detail-detailnya yang mungkin nggak kelihatan, sudah dikasihin tombol untuk bel ya di rumahnya. Jadi dia ada gitunya, di samping sudah ada tamannya, area tamannya yang sudah rapi banget. Ada tempatnya pompa air di sana. Nah, ini masuknya, jadi ada terap-terapannya, jadi rumahnya lumayan tinggi ya teman-teman. Penataannya bagus, sudah diplastikin biar nggak rusak, biar rapi. Di samping, ini ada pintu masuk akses untuk ke area servis. Tapi kita lihat yang utama aja, pintunya belum terpasang teman-teman, jadi masih terbuka. Yang pasti ini area ruang tamunya. Ruang tamu bisa langsung di sini aja, jadi nggak kemana-mana. Dan ini ukurannya juga lumayan oke ya. Nah teman-teman bisa lihat dari ruang tamunya ini aja tingginya sudah seberapa. Ini feeling outnya 3,8, nyaris 4 meter. 3,5, 3,8. Ini tinggi banget teman-teman. Outnya sampai lantai atas pun, lantai 2 pun itu rasanya tinggi banget ya. Nah ini ruang keluarganya. Teman-teman bisa lihat ya, gedenya. Ruang keluarganya ini besar banget sih menurut Otniel. Dan ya rapi ya, ini tinggi banget juga, kerasa. Nah ini ada permainan warna-warna di temboknya. Jadi dia, ini belum selesai 100%, makanya kok lihat belum, masih ada kayak gini-gini. Ini masih belum selesai teman-teman, sabar ya. Cuman ya, biasanya rumah kayak gini nih lumayan cepat laku juga. Jadi ya gitu. Otniel tunjukin area servisnya dulu aja mungkin ya. Di sini ada area dapur, jadi ini aksesnya yang tadi ya, tonton lihat pintu besi. Nah, itu di sini. Di sini ketika masuk langsung ada area gudang mini. Jadi ini pintunya ini aluminium dan connect ke area dapur sini. Ya, dapurnya juga cukup besar, cukup nyaman, bentuknya letter L gini ya. Nah, ini connect ke belakang ini ada kamar ART dan kamar mandi ART. Nah ini ke atas, ini ada area jemuran seperti itu ya. Dan ini connect ke area taman seperti itu. Nah kita balik ke ruang utama dulu aja ya. Nah kita balik di ruang utama lagi. Ini ruang keluarganya yang tadi kita lihat ya. Nah kita sekarang explore di ruang keluarganya ini. Ada satu kamar tidur di depan menghadap jalan. Ukurannya sih nyaman banget, apalagi kalau single bed ya. Kalau double bed sih nyaman juga menurut Otniel. Jadi dia ini listriknya itu di sini. Nah ini pikirannya mungkin bednya di sini. Jadi di sini ada listriknya buat lampu. Di sini untuk kamar mandi juga ya. Ini untuk kamar mandi ya. Dan ini ngadep ke TV-nya di situ. Jendelanya besar banget teman-teman lihat ya. Sini soalnya rumahnya ini dia itu hadapnya selatan, jadi dia itu dingin banget. Makanya owner sendiri nggak khawatir ngasih jendela sebesar ini, soalnya ya
rumahnya dingin. Dan ini ada kamar mandinya seperti ini teman-teman. Ya, kamar mandinya seperti ini. Mungkin belum selesai ya, sini kameranya. Nah, ini soalnya sedikit tertutup teman-teman. Nah, di sini ada, jadi kalau pintu masuk teman-teman tadi, di sini ada wastafelnya, area wastafelnya. Di sini ada lampunya juga. Ya, jadi area wastafelnya seterang ini. Ada lampu persis di atasnya. Hai. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, oke. Jadi ini kamar mandinya seperti itu ya. Kita lihat sekarang untuk ruang keluarga ini, dia itu ada yang mungkin tadi rada lewatin ya. Dia itu ada kamar mandinya atau powder roomnya lah ya mungkin ya. Nggak ada showernya soalnya. Dia betul-betul untuk tamu datang bisa pakai sini. Ruang keluarga bisa pakai sini buat cuci tangan aja, sama buat buang air besar, buang air kecil aja. Itu di sini. Cakep, rumahnya cakep ya. Dan ini tadi tamannya belum sempat dimention ya, banyak. Jadi tamannya ini taman kering aja sih, rapi. Ya, dia kalau teman-teman mau dikasih tumbuhan di sini bisa. Cuman kalau teman-teman bukan tipe yang suka merawat tumbuhan, ya kasih aja tanaman palsu aja ya, biar warnanya hijau-hijau seger di mata. Seperti itu. Nanti tanam sini. Dan temboknya, kalau teman-teman lihat di sini, ini temboknya tembok yang bertekstur. Jadi cakep banget. Pengerjaannya juga lebih PR daripada yang lurus-lurus saja ya. Tapi ini cakep banget sih. Ada garis airnya juga. Oke, sekarang kita lihat ke lantai 2. Sebelumnya Otniel mau mention tangganya ini. Tangganya ini lebarnya ini Otniel suka ya. Dia ini mungkin 1,1 lebarnya. Lumayan lebar, mungkin 1 meter 1,1 gitu ya. Jadi betul-betul nyaman untuk dinaikin dan untuk masukin furnitur ya mungkin ya, yang paling utama. Yuk kita naik aja yuk. Nah, yang pasti ini handle-nya. Jadi dia sudah disiapin handle di sini. Nah, cuman memang belum dipasangin semacam kayu-kayu gitu. Ini masih bare, belum terpasang. Langsung kita naik atas aja ya. Ya, oke. Kita sampai di lantai 2 dan di lantai 2 ini dia memang nggak ada ruang tengah keluarga gitu ya. Jadi dia memang kamar-kamar langsung. Nah, langsung kita lihat aja kamar-kamar anaknya. By the way, semua kamar di rumah ini mungkin tadi Otniel sudah mention ya, punya kamar mandi dalam. Jadi cakep banget. Ini kamar anaknya. Ukurannya seperti ini. Lumayan nyaman. Nah, dia itu ada area semacam pocket area. Ya. Ini mungkin bisa dikasih meja buat area kerjanya sendiri. Ini lumayan asik sih. Atau kalau ditutup jadiin ruang doa. Wah, mantap. Ruang doa ya. Nah, terus di sini ada kamar mandinya. Kamar mandinya sebentar. Lampunya belum nyalain. Yes. Ya, kamar mandinya gini. Gede, kamar mandinya nyaman. Terus ada untuk sanitary-nya. Terus di sini dia pakai toto untuk wastafelnya juga toto punya. Ya, cakep ya, ada kacanya dan di depannya ini juga ada kacanya. Jadi kayak gini bisa ngaca di depan gini ya. Nggak perlu beli kaca lagi, di sini kacanya udah besar-besar ya. Dan kita lihat ke kamar lanjutannya. Ini kamar ketiga. Ini kamar anak juga. Yang which is besar juga ya. By the way, kamar anak ini punya area balkon, nanti kita mention. Sebelumnya kita lihat kamar anaknya dulu sebesar ini. Dan dia punya kamar mandi dalam juga yang cukup besar. Ya, sama kayak tadi lah ya, mirip-mirip. Sanitary-nya juga toto, ada wastafelnya semua. Jadi untuk sikat gigi seharusnya rajin ya. Jangan sampai kamar mandi punya wastafel sebesar itu nggak rajin sikat gigi juga. Eman-eman sudah dibuat kayak gitu ya. Ya. Dan ini area balkonnya yang Otniel suka banget ya. Lihat pemandangannya seperti ini. Otniel suka sama handle-nya. Ini barusan dipasang teman-teman. Makanya belum selesai 100%, barusan dipasang. Ya, dan ini kerasa kokoh, kerasa nyaman. Dan ini full kaca ya. Cuman ada tiang-tiang besinya, jadi lumayan aman lah. Nggak kaca aja, tapi ada besinya. Tapi nggak terlalu banyak juga besinya, jadi kacanya itu masih kerasa itu lebar gitu ya. Ya, jadi pemandangannya itu enak
karena hadapnya selatan ya, sekali lagi ya. Jadi bisa jendela sebesar ini nggak perlu khawatir panas. Ya, belum lagi di atas, ini Hotel Mansion juga ada tempatnya untuk gorden. Jadi kalau mau taruh gorden di atas masih bisa. Ya cuman antara perlu nggak perlu, soalnya rumahnya ini sudah dingin ngadep selatan. Nih lihat ya, mataharinya nggak sampai ke kamar ya, cuman pantulannya aja yang sampai ke kamar ini. Tapi mataharinya tidak nyentrongnya ke jalan. Jadi mantap lah. Mantap. Nah, terus balik lagi, sekarang kita mau lihat ke kamar utamanya. Ini kamar terbesar di rumah ini ya. Ini kamarnya. Teman-teman bisa lihat ya, tinggi juga atas ini. Mungkin nyaris 4 meter ya. Jadi memang rumah ini itu tinggi-tinggi, lantai 1 tinggi, lantai 2 juga tinggi. Dan ya, ukurannya sebesar ini, ada balkonnya. Area balkon ini fungsinya buat apa? Biasanya kan bakal tanya ya, apalagi ukurannya mungkin nggak terlalu besar kayak gini. Ini fungsinya pertama, bisa buat sirkulasi udara, 2 buat pencahayaan, 3 buat ngerokok. Jadi kalau ada yang punya suami-suami ngerokok gitu ya, jangan di kamar, balkon aja. Nah ini tempatnya bapak-bapak ya. Ya kurang lebih seperti itu. Ini kusennya aluminium, kaca semua. Dan kita lihat ke sebelah ya. Ini ada area untuk lemari pakaiannya di sini. Bisa ditaruh lemari pakaian dan ini belum selesai teman-teman. Isi Pak ya. Amit. Ya, ini kamar mandinya. Masih on progress pemasangan divider sama ya beberapa pernak-pernik lah ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Rumah di daerah Manyar ini gimana menurut teman-teman? Buat teman-teman yang kepingin lihat spesifikasi lengkapnya, Otniel taruh di deskripsi. Dan yang kepingin survei untuk tanya-tanya juga link WhatsApp Otniel ada di deskripsi. Jadi bisa cek aja. Dan seperti itu, sekian. Gimana menurut teman-teman tentang rumah ini? Komen di bawah ya. Sekian, Otniel, ciao.